Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indorika dengan NIM 7012101155 dengan dosen pengampuh Bapak Yarik Ramadhani, MKOM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan strategi sistem informasi di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Semarang menggunakan Word and Part. Telkom, PT Telkom. PT Telkom Indonesia Persero Tbk biasanya disebut dengan Telkom Indonesia atau Telkom saja, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom non-Pride sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti Telekomunikasi Sekunder, Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara, dan Telkom Meta, PT PINS Indonesia atau PINS. Direktur utama Telkom saat ini adalah Riri Ardiansyah yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan RUPST. Telkom tahun buku 2018 pada 24 Mei 2019. Pada tahun 1882 didirikan sebuah badan usaha swasta penyelenggara layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam Jawatan Pos Telegraf Telepon PTT sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 1890. Strategi informasi. Pengembangan sebuah strategi SITI berarti berpikir secara strategis dan merencanakan manajemen yang efektif untuk jangka waktu yang lama dan dampak yang dioptimalkan dari informasi baik dalam bentuk sistem informasi dan teknologi informasi yang menggunakan manual dan sistem komputer. Teknologi komputer dan telekomunikasi termasuk juga aspek organisasional dari manajemen SITI. Strategi SI dapat membantu mencapai tujuan bisnis organisasi. Pemahaman terhadap kebutuhan informasi dapat didukung dengan tujuan tersebut, kemudian diimplementasikan dari sistem komputer untuk menyediakan informasi. Hal ini juga merencanakan untuk pengembangan sistem menuju visi dan peran SI di organisasi. Yang kedua, perencanaan strategi. Sistem informasi perencanaan strategi SITI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbentuk komputer yang didukung dengan organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis untuk merealisasikan tujuan bisnisnya. Terpenting dalam proses pembuatan strategi SITI
Perencanaan strategi nantinya akan menghasilkan strategi bisnis yang sistem informasi, strategi teknologi, informasi, dan strategi manajemen. Beberapa metode yang ada digunakan dalam penelitian yaitu analisis value chain untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal bisnis, SWOT untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal SI maupun TI, dan MC4LAN strategi GERT yang digunakan untuk pemetaan portofolio aplikasi. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode Ward and Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis value chain untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal bisnis, SWOT untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal SI maupun TI, dan McFarland strategi GIT yang digunakan untuk pemetaan portofolio aplikasi. Tahapan-tahapan masukkan model perencanaan strategi SITI yaitu yang pertama, analisis lingkungan bisnis internal SITI yang mencakup tentang proses bisnis. Saat ini PT Telekomunikasi Indonesia PT Retail Semarang untuk mencapai tujuan organisasi sehingga dapat menjadi nilai tambah untuk organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan bisnis eksternal SITI yang mencakup tentang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi atau PEST. Yang ketiga, analisis lingkungan internal SITI yang mencakup tentang kondisi SITI di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Retail Semarang dengan melihat pemanfaatan terhadap kondisi bisnis saat ini, bagaimana kontribusi SITI terhadap bisnis dan SDM dan infrastruktur SITI. Yang keempat, analisis lingkungan eksternal SITI yang mencakup tren teknologi dan pemanfaatannya oleh pelanggan dan kompetitor. Tahapan-tahapan keluaran model perencanaan strategi SITI dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi bisnis SI mencakup pemanfaatan SITI untuk mencapai sasaran bisnis organisasi di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Retail Semarang. Yang kedua, strategi TI mencakup strategi pengelolaan sumber daya manusia di PT Telkom Indonesia (TBK) dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Yang ketiga, strategi manajemen SITI mencakup penerapan kebijakan SITI yang dibutuhkan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Retail Semarang. Value chain analysis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang terjadi di lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Retail Semarang, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal ke dalam beberapa bagian untuk menentukan solusi SITI guna menghasilkan keunggulan bagi perusahaan. Yang ketiga, SWOT analisis. SWOT digunakan untuk identifikasi faktor internal bisnis yang terdiri dari kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, dan faktor eksternal bisnis terdiri dari peluang, opportunity, dan ancaman, threat. Dari suatu organisasi, hasil analisis SWOT nantinya menjadi perbanding untuk memahami
saat ini. Baik, yang kedua, value chain analysis. Analisis di sini kita melihat support activity-nya itu ada 4, yaitu memperkuat jaringan internet dan dengan melakukan perluasan jaringan. Yang kedua, penilaian kinerja karyawan guna mengembangkan PT SDM, pengembangan SDM. Yang ketiga, menggunakan jaring fiber optik yang didukung menggunakan backbone untuk memperluas jaringan. Yang keempat, penerapan e-production dengan produk mempercepat produser pengembangan barang. Di sini ada juga primary activity. Primary activity pertama pembaruan dan melakukan maintenance pada infrastruktur TI. Yang kedua, memasarkan produk melalui digital marketing. Yang ketiga, pelayanan pelanggan. Aktivitas utama dan aktivitas pendukung PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Semarang menggambarkan melalui diagram value chain meliputi yang pertama primary activity. Di dalam primary activity itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu memperbarui dan melakukan maintenance pada infrastruktur TI. Yang kedua, memasarkan produk melalui digital marketing. Yang ketiga, pelayanan pelanggan. Yang kedua, support activity dibagi lagi menjadi 3, yaitu memperkuat jaringan internet dan melakukan perluasan jaringan. Yang kedua, penilaian kinerja karyawan guna mengembangkan SDM. Yang ketiga, menggunakan jaringan fiber optik yang mendukung menggunakan backbone untuk memperluas jaringan. Yang keempat, penerapan e-commerce dalam proses mempercepat produser perdagangan barang. Analisis SWOT. Analisis terakhir yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari menyeluruh dari semua analisis yang ada. Selanjutnya digunakan yang ini, analisis SWOT, yang nantinya dengan analisis SWOT dapat menyusun strategi untuk perusahaan sebagaimana digambarkan sebagai berikut. Oke, di sini ada internal dan eksternal. Yang dimana internalnya ada strength, yaitu memiliki perangkat hardware dan software yang memadai. Yang kedua, melakukan maintenance secara berkala. Yang ketiga, data yang dimiliki sudah real time. Yang keempat, seluruh komputer yang dimiliki sudah terhubung dengan jaringan internet. Weakness-nya, yang pertama, kualitas SDM yang dimiliki masih kurang. Kekurangan staf bagian SITI yang dapat menunjang tujuan proses bisnis perusahaan. Yang ketiga, proses kerja tiap divisi belum optimal. Adapun eksternalnya adalah opportunity, yaitu pelayanan terhadap pelanggan sudah sangat baik. Yang kedua, pembangunan terhadap infrastruktur terus diperbaharui. Yang ketiga, antusias masyarakat terhadap kebutuhan internet sangat tinggi. Threat-nya, pencurian dan kerusakan terhadap infrastruktur yang dimiliki, persaingan harga layanan produk yang ditawarkan, kebocoran data-data pelanggan. Di sini ada SO, mengadakan
adalah bagian SITI sangat diberikan dampak resiko kebocoran dan pencurian data yang tidak seharusnya sistem yang ada. Aplikasi portofolio. Berikut penyusunan aplikasi untuk beberapa tahun mendatang berdasarkan analisis yang sudah dilakukan perusahaan seputar lingkungan bisnis, kondisi SITI internal dan eksternal. Dalam penyusunan yang digunakan metode MC Forland Lead dalam pemetaan aplikasi yang terdiri dari kuadran, yakni strategic, high potential, key operational, dan support. Strateginya di situ ada manajemen SDM, sistem informasi web telkom, dan high potential, yaitu aplikasi penilaian layanan dari pelanggan, pencatatan dan pelanggan bagian customer care. Key operational, aplikasi My Home, aplikasi My Telkomsel, My